Oke, selamat pagi anak-anak. Nah, kita kembali lagi dalam tematik ya, dalam pembelajaran tematik. Dan kita memulai pembelajaran di tema 1 dengan pelajaran Bahasa Indonesia yang dimana judul tema kita itu adalah pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Oke, nah, di dalam buku kalian, kita bisa membuka di halaman 5, pelajaran Bahasa Indonesianya, ada di halaman 5, mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Kalian pernah tahu nggak sih, ada berapa jenis, ada berapa macam ya, ciri-ciri makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu bisa apa aja tuh, ada berapa gitu ya. Nah, kalau belum tahu, di sini Miss akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, ada bernafas. Kita ingat-ingat ya. Jadi yang pertama itu adalah bernafas. Kedua, bergerak. Ketiga, memerlukan makanan. Keempat, menanggapi rangsang. Kelima, tumbuh. Keenam, berkembang biak. Ketujuh, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kedelapan, memerlukan suhu tertentu. Dan yang terakhir, mengeluarkan zat sisa. Oke, jadi ciri-ciri makhluk hidup ada 9. Nah, sekarang kita akan memulai yang pertama. Ya, jadi kita ingat-ingat tadi itu ya urutannya ya. Nah, yang pertama, apa ciri makhluk hidup yang pertama? Oke, sekarang kita baca dulu bukunya di halaman 5. Ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri kehidupan. Contohnya adalah bernafas, bergerak, berkembang biak. Ikan, kambing, burung, dan manusia dapat bergerak, memerlukan makanan, berkembang biak, dan bernapas. Apakah ciri-ciri makhluk hidup yang lain? Berikut adalah penjelasan ciri-ciri makhluk hidup. 1. Bernafas. Semua makhluk hidup bernafas. Bernafas adalah proses mengambil oksigen atau O2 dari luar dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dari dalam tubuh. Oksigen diperlukan makhluk hidup untuk membakar makanan di dalam tubuh. Pembakaran itu menghasilkan energi. Energi yang dihasilkan digunakan untuk bergerak dan beraktivitas. Nah, jadi apa ciri makhluk hidup yang pertama? Ya, cirinya itu adalah bernafas. Apakah semua makhluk hidup memerlukan udara atau oksigen? Ya, semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk membakar makanan di dalam tubuh. Nah, tadi apa sih kalau kita menghirup udara itu, apa yang kita ambil? Nah, yang kita ambil tadi adalah namanya oksigen, ya. Lalu kalau yang kita keluarkan itu apa? Yang kita keluarkan kalau sesudah bernafas kan kita membuang nafas kita ya. Nah, itu adalah karbon dioksida atau CO2. Oke? Nah, kita lanjut. Bernafas sudah ya. Oke, yang kedua, bergerak. Kita baca dulu yang bergerak ya di halaman 6. Bergerak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Gerak manusia dan hewan dapat kita lihat dengan jelas. Ketika bergerak, manusia dan hewan menggunakan alat gerak. Alat gerak manusia adalah tangan dan kaki. Alat gerak hewan dapat berupa sayap, kaki, dan juga sirip. Burung bergerak dengan sayap ketika terbang. Jika tidak terbang, burung bergerak dengan kaki. Kuda bergerak dengan kaki. Ikan bergerak dengan sirip. Tumbuhan bergerak, tetapi tidak mudah untuk dilihat. Contoh gerak pada tumbuhan adalah daun putri malu, akan menutup jika disentuh. Daun petai Cina menutup pada sore hari, dan bunga matahari yang selalu menghadap matahari.
gerak pada tumbuhan disebabkan oleh rangsangan dari luar, ya. Oke. Di sini kita juga lihat ya, di situ tuh ada pohon yang mengarah ke cahaya matahari. Jadi ternyata tanaman itu juga bisa bergerak, ya, bergerak mengikuti arah cahaya matahari. Lalu daun putri malu juga bisa bergerak loh. Kalau kita sentuh, dia akan menutup. Nah, perubahan pergerakan dari daun yang terbuka menjadi daun yang tertutup ini bisa kita lihat. Oke. Lalu, apalagi yang bisa kita lihat? Ikan, ya, yang berenang dengan sirip. Lalu, orang yang sedang berlari. Kanguru yang meloncat dengan kakinya. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan. Apa alat gerak manusia dan hewan? Oke. Alat gerak manusia, kaki dan tangan. Alat gerak hewan berupa sayap, kaki, dan juga sirip. Apa penyebab tumbuhan dapat bergerak? Tumbuhan dapat bergerak karena mendapat rangsangan dari luar. Jadi kalau tidak ada rangsangan, tidak akan bergerak karena tidak akan memiliki perubahan apapun gitu ya. Selanjutnya, wah, kita lihat dulu nih. Kalau ada gambar kuda, ada gambar tanaman yang sedang disiram, dan ada anak laki-laki yang sedang makan yang lezat nih, sepertinya nih makannya banyak banget nih. Nah, kira-kira rumput kudanya ini sedang makan rumput, tanamannya ini sedang diberi air, anak laki-lakinya sedang makan. Berarti ciri yang ketiga ini apa ya? Nah, apa ciri makhluk hidup yang ketiga? Memerlukan makanan, ya. Jadi, kita baca lagi. Memerlukan makanan. Seluruh makhluk hidup memerlukan makanan. Makanan manusia berasal dari hewan dan tumbuhan. Makanan hewan berbeda-beda. Contohnya, kambing makan rumput dan daun-daun, serta ayam makan biji-bijian. Bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya, terutama cahaya matahari. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan disebut fotosintesis. Nah, ada pertanyaan ya. Bagaimana cara tumbuhan mendapatkan makanan? Oke, tadi kita sudah baca. Ada yang ingat cara tumbuhan mendapatkan makanan? Betul. Tumbuhan mendapatkan makanan dengan bantuan cahaya matahari, ya. Nah, yang tadi disebutnya apa? Yang tadi disebutnya dengan fotosintesis. Jadi, ada juga memerlukan air dan juga diberi pupuk supaya lebih subur ya tanamannya. Lalu, kalau manusia, ya makan makanan yang berasal dari tumbuhan dan juga hewan seperti daging-daging, daging ayam, ya, daging sapi, daging kambing, ya seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, kira-kira ini gambar hewan apa ya? Oke, ada yang tahu nggak nih? Nah, di sini Miss memberikan gambar hewan landak, ya. Jadi hewan landak itu duri, ada durinya tajam. Lalu ada orang yang lagi dikagetin terus dia jadi kaget. Hah, kagetin dia nih, dikagetin ya. Pasti kalian juga kalau dikagetin, woi gitu, pasti kalian kaget. Tiba-tiba ada yang kagetin padahal kalian lagi tenang, kalian lagi asik diem-diem gitu ya. Nah, lalu ada tumbuhan yang tadi Miss bilang, yaitu adalah putri malu. Jadi tanaman ini itu yang kalian disentuh akan menutup ya. Berarti apa ciri makhluk hidup yang keempat? Nah, menanggapi rangsang ya. Kita coba ulang dulu dari pertama ya. Tadi yang pertama, ciri makhluk hidupnya itu apa sih? Bernafas. Oke, pintar. Yang kedua, bergerak. Oke. Yang ketiga, betul, memerlukan makanan. Dan yang keempat, menanggapi rangsang. Kita baca.
menanggapi rangsang. Semua makhluk hidup menanggapi rangsang. Kemampuan makhluk hidup memberikan tanggapan rangsang disebut iritabilitas. Oke. Kemampuan makhluk hidup memberi tanggapan rangsang disebut iritabilitas. Kita ingat ya. Iritabilitas pada hewan dan manusia menggunakan panca indera. Nah, panca inderanya manusia itu terdiri atas mata untuk melihat, ada telinga untuk mendengar, ada hidung untuk mencium, lidah untuk mengecap, dan kulit untuk meraba. Ya, jadi itu panca indera manusia ya. Oke, jadi alat panca indera manusia semuanya itu bisa digunakan untuk menanggapi rangsangan, ya. Nah, pertanyaan lagi, apa itu iritabilitas? Oke, kita baca ya. Iritabilitas adalah kemampuan makhluk hidup memberikan tanggapan rangsang. Iritabilitas manusia dan hewan menggunakan panca indera. Nah, tadi Miss bilang, kalau hewan menanggapi rangsang, contohnya ya, landak. Landak, kalau tahu ada musuhnya yang mendekat, atau kalau kita mau menangkap landak, ya, nah, ada sesuatu benda yang menempel di tubuhnya landak. Landak ini akan mendirikan duri-durinya. Dia merasa terancam. Nah, berarti si landak ini merasakan dan dia bisa menanggapi rangsangan. Kalau, wah, ada musuh nih, aku harus menunjukkan duriku supaya mereka terluka. Nah, oleh sebab itu, landak itu berduri. Salah satunya untuk melindungi dirinya dari serangan musuh. Seperti itu. Ya. Kalau misalkan orang, manusia, kita kaget, nah, berarti kita menanggapi rangsangnya dengan apa? Bisa dengan telinga, karena kita mendengar. Walaupun kita tidak melihat, tapi kita mendengar nih, ada yang mengageti kita dari belakang. Terus, kita kaget. Nah, kita kan nggak melihat orang di belakang kita, tapi kita kaget. Nah, kita bisa menanggapi rangsangan itu dari telinga kita. Nah, jadi panca indera tadi berfungsi sebagai menanggapi rangsangan di tubuh manusia tadi ya. Seperti itu. Lanjut. Oke, kita yang kelima. Yang kelima itu adalah tumbuh. Nah, seperti pada gambar, ayam atau hewan lainnya pasti akan bertumbuh ya. Mulai dari kecil sampai tumbuh menjadi besar. Sama seperti kalian, sama seperti Miss. Pasti dilahirkannya mulai dari anak bayi dulu, lalu menjadi anak kecil, anak remaja, lalu menjadi dewasa. Nah, seperti itu pertumbuhannya. Tanaman pun juga. Tanaman dimulai dari biji, lalu ada akarnya, lalu mulai tumbuh batang, dan mulai tumbuh daun, lalu mulai berbuah. Oke? Jadi, semua makhluk hidup itu bertumbuh. Nah, sekarang kita baca. Tumbuh. Makhluk hidup tumbuh, yaitu bertambah besar. Contohnya adalah telur menetas menjadi anak ayam. Anak ayam tumbuh menjadi makin besar. Akhirnya anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Nah, begitulah pertumbuhan makhluk hidup. Mulai dari yang kecil menuju dewasa. Oke, berarti apa arti makhluk hidup tumbuh? Arti dari makhluk hidup tumbuh yaitu bertambah besar. Ya, nggak ada tumbuh menjadi kecil, itu nggak ada. Pasti tumbuh menjadi besar. Dapatkah kamu menjelaskan bagaimana proses anak ayam tumbuh? Nah, coba kita jelasin ya. Proses anak ayam bertumbuh yaitu dimulai dari telur menetas menjadi anak ayam, lalu anak ayam tumbuh menjadi makin besar, dan anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Jadi kalau udah dewasa, nah biasanya kalau yang tidak vegetarian itu boleh makan daging, dan dagingnya ini daging ayam yang sudah dewasa tentunya ya, lebih enak, lebih sedap gitu. Nah biasanya kalau kalian itu pasti makannya sate ayam atau kalian makan ceker ayam.
sop ayam. Nah, gitu ya kan, enak-enak tuh deh makanannya. Nah, seperti itu ya, tentang tumbuhan, tentang tumbuh. Oke, ciri yang selanjutnya. Wah, wah, ada lagi nih. Wah, apa nih? Tumbuhannya banyak sekali ya. Ada macam-macam. Lalu ada keluarga juga nih. Keluarganya ada dari anak kecil, ada ibu, ada kakek, ada neneknya. Ya, lalu kucingnya juga banyak nih. Ada yang besar, sedang, dan juga kecil ya. Ternyata apa sih dari gambar ini maksudnya? Nah, ternyata yang dimaksud itu adalah berkembang biak. Sebelum kita menjawab apa yang dimaksud dengan berkembang biak, berarti kita harus baca dulu ya. Kita baca ya. Berkembang biak merupakan kemampuan dari makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Perkembangbiakan untuk melestarikan jenisnya. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan dan tumbuhan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Bagaimana tumbuhan berkembang biak? Tumbuhan berkembang biak dengan berbagai cara. Contohnya adalah pisang. Berkembang biak dengan tunas. Oke. Jadi, kita jawab pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan berkembang biak? Nah, berkembang biak adalah kemampuan dari makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Oke. Sebelumnya, kenapa harus berkembang biak dan kenapa sih harus menghasilkan keturunan? Nah, kenapa enggak sampai di situ aja tumbuhnya gitu? Ada yang tahu? Nah, jadi kenapa harus menghasilkan keturunan? Tadi sudah dijelaskan juga bahwa supaya dapat melestarikan jenisnya. Kalau misalnya kucingnya nih cuman hanya ada 5 ya, seperti di gambar. Kucing orange melahirkan kucing hitam ya. Kucing hitam melahirkan kucing coklat. Lalu kucing coklat melahirkan kucing kuning. Nah, kita ingat-ingat ya. Kucing orange melahirkan kucing hitam. Kucing hitam melahirkan kucing apa tadi? Kuning. Kucing orange melahirkan kucing hitam. Kucing hitam melahirkan kucing merah. Nah, si merah, kucing merah melahirkan kucing kuning. Nah, kalau misalkan cuma berhenti sampai di kucing kuning, berarti kalau si kucing yang pertama ini sudah tua, lalu sudah mati, masih ada berapa kucing? 3 kucing ya. Nah, tapi kalau nanti satu-satunya, satu persatu mereka sudah hilang, ada kucing lagi nggak? Nggak ada kan? Nah, makanya si kucing yang terakhir ini harus berkembang biak supaya bisa meneruskan keturunan kucing-kucing yang lainnya. Jadi bisa berwarna-warni lagi. Kan masih ada kucing hijau, masih ada lagi kucing putih ya, seperti itu. Jadi masih bisa seharusnya untuk berkembang biak, yaitu untuk melestarikan jenisnya dan supaya tidak punah. Sama seperti manusia. Jadi manusia ini dari Miss punya seorang ibu. Jadi ibunya Miss mempunyai orang tua lagi yang kita sebut sebagai kakek dan nenek, lalu punya orang tua lagi. Nah, seperti itu. Jadi keturunannya itu adalah meneruskan keterusannya ya. Oke, melestarikan jenisnya juga. Tumbuhan juga. Dan seperti tadi, yaitu contohnya pisang yang berkembang biak dengan tunas. Jadi supaya tumbuhan pisang tidak musnah, tidak habis. Walaupun sudah tua tanamannya, tapi masih bisa dikembangbiakan. Seperti itu. Nah, bagaimana cara perkembangbiakan manusia? Perkembangan biakan manusia dengan cara melahirkan. Oke.
Ingat ya, jadi yang keenam adalah ciri makhluk hidup yaitu berkembang biak. Lanjut. Oke. Ada yang tahu nggak sih ini hewan apa? Oke, betul. Kalau ada yang jawab bunglon, berarti good ya. Ini adalah hewan bunglon. Nah, kalau bawahnya itu tanaman apa ya? Oke, kalau ada yang menjawab tanaman kaktus, berarti good. Dan yang terakhir adalah ada anak-anak. Anaknya nggak cuma satu ya, anaknya banyak ya, berkelompok ya. Nah, apa sih maksud dari gambar ini? Oke, sebelum kita menjawab mengapa makhluk hidup perlu menyesuaikan diri, kita baca lagi ya. Menyesuaikan diri dengan lingkungan. Untuk bertahan hidup di lingkungannya, setiap makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tempat hidup makhluk hidup dapat melakukan aktivitasnya disebut habitat. Jadi, makhluk hidup melakukan aktivitasnya di tempatnya itu habitat. Jika makhluk hidup tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, maka akan mati atau harus berpindah ke lingkungan yang baru. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya disebut adaptasi ya. Jadi adaptasi itu adalah kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Mengapa makhluk hidup perlu menyesuaikan diri? Oke, kita coba jawab. Makhluk hidup perlu menyesuaikan diri untuk bertahan hidup di lingkungannya. Lalu, apa perbedaan habitat dan adaptasi? Perbedaan habitat dan adaptasi adalah habitat merupakan tempat hidup makhluk hidup dan dapat melakukan aktivitasnya. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Oke? Contohnya apa sih, Miss? Oke, contohnya habitat, tempat hidup makhluk hidup dapat melakukan aktivitasnya. Oke? Contohnya pohon kaktus ada di daerah yang kering, daerah yang gurun. Oke? Kalau pohon kaktus kita tanam di tempat seperti pohon bakau di daerah pantai, ya, itu kan sering terkena air ya. Nah, kira-kira si pohon kaktus ini itu akan tumbuh seperti biasanya di gurun, yang biasa dia kering, atau akan sulit untuk ditumbuh di tempat yang seperti pohon bakau. Nah, pastinya habitatnya berbeda, karena habitatnya pohon kaktus itu sudah terbiasa dengan di gurun yang kering, ya, bukan seperti pohon bakau yang memang habitatnya itu ada di pantai. Jadi seperti itu. Nah, sama seperti bunglon. Bunglon habitatnya ada di pohon. Ya. Jadi kalau bunglon ada di air, itu bukan habitatnya bunglon, itu bukan tempat tinggalnya bunglon, ya. Bunglon tidak akan hidup gitu. Jadi habitatnya si bunglon pasti ada di pohon. Itu adalah tempat tinggalnya makhluk hidup, tempat hidup makhluk hidup untuk melakukan aktivitasnya, karena bunglon memerlukan mangsa-mangsanya yang hidup di daratan. Seperti itu. Nah, kalau adaptasi contohnya apa? Adaptasi contohnya, ketika kalian ada di TK, lalu kalian mau ke SD, ke sekolah dasar kelas 1, pastikan kalian bertemu teman-teman kalian yang baru ya. Nah, kalian harus memperhatikan teman-teman kalian, mana teman yang bisa kalian ajak ngobrol, mana teman yang lucu, ya kan? Nah, lalu kalian juga kan masih malu-malu ya. Kalian takut kalau kalian nanti diomelin sama gurunya, takut nanti kalian dijailin sama temennya. Nah, itu nggak apa-apa. Itu kalian kalau masih takut-takut di awal, itu namanya kalian beradaptasi. Ya, jadi kalian beradaptasi dengan lingkungan sekitar dulu. Kalian harus mengenal dulu teman-teman kalian seperti apa, ya.
kalian harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi kalau kalian sudah bisa menyesuaikan diri, oh iya nih, ini teman aku yang begini, nah aku harus berteman sama dia, harus seperti ini, tidak boleh nakal sama dia, karena nanti kalau dinakalin dia mudah nangis gitu. Nah, makanya itu kalian harus menyesuaikan diri sama teman kalian gitu ya. Seperti itu kalau dinamakan adaptasi. Lanjut, ada pohon matahari, ada beruang kutub ya, karena ini ada di atas es. Dan ada anak lagi demam. Kira-kira apa sih ciri yang selanjutnya? Nah, wah, langsung jawaban nih. Oke, kita baca dulu ya. Sesudah menyesuaikan diri dengan lingkungan, berarti yang ke-8, yaitu memerlukan suhu tubuh. Nah, tubuh kalian akan berkeringat jika berada pada suhu yang terlalu tinggi. Sebaliknya, tubuh kalian akan menggigil jika berada pada suhu yang terlalu dingin. Semua itu dilakukan tubuh agar memiliki suhu tubuh yang sesuai. Nah, ternyata matahari ini memerlukan sinar cahaya matahari yang cukup, lalu beruang tinggal di daerah yang dingin, lalu suhu tubuh kita juga kalau terlalu panas kita kepanasan, ya. Kita juga akan mudah sakit kalau suhu tubuh kita tidak normal dan berubah-ubah. Oke. Apa yang terjadi jika tubuh kita berada di suhu yang terlalu dingin dan yang suhu terlalu panas? Nah, yang terjadi itu kalau yang terlalu dingin adalah kita akan merasakan kedinginan, kita menggigil. Pasti pernah kan menggigil kalau kalian AC-nya terlalu besar, kalian kedinginan. Kalau kalian di puncak, kalian juga pasti kedinginan, jadi kalian harus pakai jaket yang tebal, ya kan? Lalu, kalau kita di suhu yang panas juga pasti kita akan kepanasan, kita akan berkeringat, ya kan? Kalau misalnya kita olahraga di lapangan langsung terkena matahari, kita akan kepanasan, ya kan? Langsung udah berkeringat. Nah, oleh sebab itu kita menyesuaikan dengan suhu tubuh kita dan kita memerlukan suhu tubuh tertentu. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, yang terakhir yaitu adalah mengeluarkan zat sisa ya. Mengeluarkan zat sisa. Oke. Mengapa zat sisa produksi harus dikeluarkan dari tubuh kita? Nah, zat sisa produksi harus dikeluarkan agar tidak menjadi racun yang membahayakan kesehatan. Oke. Apa sih zat sisa? Nah, coba kita baca dulu ya. Zat sisa dari proses produksi harus dikeluarkan. Jika tidak dikeluarkan, zat sisa akan menjadi racun yang membahayakan kesehatan. Zat sisa dapat berupa gas, cairan, atau zat padat. Alat pengeluaran zat sisa pada hewan atau manusia adalah paru-paru mengeluarkan karbon dioksida atau CO2, ginjal mengeluarkan urin, dan kulit mengeluarkan keringat. Nah, contohnya seperti pada gambar ya. Ternyata sapi mengeluarkan kotoran juga loh hewan. Sapi ini mengeluarkan kotorannya ya. Nah, itu namanya adalah zat sisa. Kalau si sapi tidak mengeluarkan kotorannya, apa yang terjadi? Yang terjadi akan menjadi racun, membahayakan buat kesehatan. Karena zat sisanya, kotorannya selalu ada di dalam tubuh, tidak pernah dikeluarkan. Oke, lalu kalau manusia, itu zat sisa yang dikeluarkan oleh ginjal dan kulit, apa sih tadi? Nah, zat sisa yang dikeluarkan oleh ginjal adalah urin. Urin, apa sih kalian tahu nggak urin? Urin itu adalah air kencing kalian. Atau biasanya kalau kalian bilang, Miss, ke toilet ya, mau pipis. Nah, itu namanya urin. Atau, Miss, mau BAB. Nah, itu namanya zat sisa yang dikeluarkan oleh manusia ya. Tapi kalau zat sisa yang dikeluarkan kulit
itu namanya keringat. Di kulit kita pasti pernah ya berkeringat ya. Mau di muka, di badan, di tangan, pasti itu namanya berkeringat. Nah, itu baik. Itu bukan berarti kita jorok, tapi itu baik kalau kita berkeringat karena mengeluarkan zat sisa dari dalam tubuh. Makanya mengapa dianjurkan untuk berjemur di pagi hari ya, untuk mengeluarkan zat sisa yang ada di tubuh kita dengan cara berjemur, berolahraga supaya tetap sehat. Kalau tidak dikeluarkan akan menjadi racun. Nah, kalau tanaman itu seperti embun. Nah, seperti pohon ini nih, ada bulat-bulat air di atas daunnya. Nah, biasanya tumbuhan itu mengeluarkan zat sisanya seperti itu ya. Oke. Karena Miss rasa sudah cukup penjelasannya dari 1 sampai 9 ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang kita akan berlatih. Ada di halaman 9. Nah, di sini ada pertanyaan. Sekarang, setelah kita belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup, cobalah kalian menjawab pertanyaan dari bacaan. Tulis kembali soal 1 sampai 10 dan berikan jawaban lengkap. Nah, jawaban lengkap seperti tadi Miss tadi ya. Contoh Miss di slide sebelumnya. Lalu, tuliskan menggunakan tulisan sambung. Kerjakan di buku garis 2 bahasa Indonesia ya. Oke? Mungkin itu sudah cukup mengerti penjelasan dari Miss. Nah, semoga kalian bisa belajar lebih giat lagi, terus diperhatikan lagi materinya. Kalau kurang tahu, kalian bisa mencari lebih banyak. Kalian bisa belajar dari Google, dari YouTube. Masih banyak ilmu yang bisa kalian dapatkan. Dan untuk menjawab pertanyaannya, silakan dengan tulisan yang rapi dan jawab lengkap. Jangan lupa untuk diperiksa lagi jawabannya supaya mendapatkan nilai yang baik. Oke? Terima kasih dan selamat belajar.